Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Generasi Terkutuk. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Wah, hari ini saya ngupload konten nih. Jarang sekali saya ngupload konten. Namun pada konten kali ini, kita akan membahas tentang Bala Putra Dewa. Siapa Bala Putra Dewa? Dan bagaimana dia bisa meraih kejayaannya di Kerajaan Sriwijaya. Sri Maharaja Bala Putra Dewa merupakan Maharaja Sriwijaya ke-11 yang berasal dari Wangsa Sailendra. Namanya dikenal dalam prasasti Nalanda dan juga naskah Wangsakerta. Menurut prasasti Nalanda, Bala Putra Dewa adalah cucu seorang raja Jawa yang dijuluki Wirawairi Matana atau penumpas musuh perwira. Julukan kakeknya ini mirip dengan ini namanya agak sulit nih, Wairiwara Wiradana alias Dana Nindra dalam prasasti Kelura. Dengan kata lain, Bala Putra Dewa merupakan cucu Dara Nindra. Ayah Bala Putra Dewa bernama Samara Grawira, sedangkan ibunya bernama Dewi Tara, putri Si Dharmasetu dari Wangsa Soma. Prasasti Nalanda sendiri menunjukkan adanya persahabatan antara Bala Putra Dewa dengan Dewa Paladewa dari kerajaan India. Itu ditandai dengan pembangunan wihara yang diprakarsai oleh Bala Putra Dewa di wilayah Benggala. Ada beberapa sumber ilmuwan yang membahas tentang teori tentang Bala Putra Dewa. Salah satunya yaitu Kasparis. Teori yang sangat populer yang dikembangkan oleh De Kasparis menyebutkan bahwa Samara Grawira identik dengan Samaratungga, Raja Jawa. Sepeninggal Samaratungga, terjadi perebutan tahta antara anak keduanya, yaitu Bala Putra Dewa melawan Pramudawardhani. Pada tahun 856, Bala Putra Dewa dikalahkan oleh Rakai Pikatan, suami Pramudawardhani, sehingga menyingkir ke Pulau Sumatera. Namun pendapat Kasparis ini dibantahkan oleh penemuan prasasti Wugiran dan kajian ulang prasasti Wandel oleh Bokhari. Sedangkan menurut Slamet Muljana membantah teori yang disampaikan oleh Kasparis, karena menurut prasasti Malang, Samaratungga hanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Pramudawardhani. Menurutnya, Bala Putra Dewa lebih tepat disebut sebagai adik Samaratungga. Dengan kata lain, Samaratungga adalah putra sulung Samara Grawira, sedangkan Bala Putra Dewa adalah putra bungsunya. Pengusiran Bala Putra Dewa umumnya didasarkan pada prasasti Wandil bahwa telah terjadi perang antara Rakai Mamrati Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan melawan seorang musuh yang membangun benteng pertahanan berupa timbunan batu. Dalam prasasti itu ditemukan istilah Wala Putra yang dianggap identik dengan Bala Putra Dewa. Pendapat Slamet Muljana terbantahkan oleh naskah Wangsakerta, sedangkan menurut Bokhari, benteng timbunan batu yang menjadi markas Bala Putra Dewa identik dengan situs Ratu Boko. Bokhari juga menemukan beberapa prasasti di sekitar situs tersebut, namun bukan atas nama Bala Putra Dewa, melainkan atas nama Rakai Walaing, Empu Kumbayoni, yang mengaku sebagai keturunan pendiri kerajaan, yaitu Sanjaya. Bokhari berpendapat bahwa musuh Rakai Pikatan bukanlah Bala Putra Dewa, melainkan Rakai Walaing. Istilah Wala Putra dalam prasasti Wadil menurutnya bukan bermakna Bala Putra Dewa, melainkan bermakna anak bungsu, yaitu julukan untuk Rakai Kayuwangi selaku penumpas Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Bagi yang belum paham, Rakai Kayuwangi adalah Raja Mendang ke-8 yang memerintah sekitar tahun 855 sampai 885. Bukti lain menunjukkan adanya kerusakan pada prasasti yang mencatat urutan silsilah Rakai Walaing. Kerusakan ini seolah disengaja dilakukan oleh Rakai Pikatan sebagai sesama keturunan Sanjaya yang bersaing memperebutkan tahta kerajaan Mendang. Dengan demikian, teori yang menyatakan terjadinya perang saudara antara Rakai Pikatan melawan iparnya yaitu Bala Putra Dewa mungkin keliru. Karena Bala Putra Dewa mewarisi tahta Sriwijaya dari ibunya, sedangkan alasan ia pindah ke Sumatera kemungkinan besar untuk menjaga stabilitas politik. Dalam prasasti Nalanda menyebutkan Bala Putra Dewa sebagai Raja Suwarno Dwipa, yaitu nama kuno dari Pulau Sumatera.
Karena zaman itu Pulau Sumatera identik dengan Kerajaan Sriwijaya, maka sejarawan sepakat bahwa Balaputradewa adalah raja dari Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan analisis prasasti Nalanda, dapat diketahui kalau Balaputradewa menjadi Raja Sriwijaya karena mewarisi tahta dari ibunya bernama Tara, sekaligus penerus wangsa Sailendra dari ayahnya yang bernama Samaragrawira. Dari tadi membahas prasasti Nalanda, apa sih prasasti Nalanda itu? Jadi, prasasti Nalanda merupakan sebuah prasasti ditemukan oleh Hirananda Sastri pada tahun 1921 di ruang depan Biara Nalanda, Bihar, India. Jauh ya. Prasasti ini menjelaskan tentang Raja Deva Paladeva dari Kerajaan Pala yang telah mengabulkan permintaan Sri Maharaja Samargriva atau Sriwijaya. Lantas, apa saja keberhasilan yang diraih Kerajaan Sriwijaya pada masa kepemimpinan Balaputradewa? Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, menjelma menjadi raksasa maritim yang tak tertandingi di Asia Tenggara. Balaputradewa memimpin pada tahun 1982 sampai 1006 Masehi. Diwarnai dengan berbagai keberhasilan gemilang, mengantarkan Sriwijaya menuju masa keemasan yang melegenda. Ada beberapa keberhasilan yang dilakukan Balaputradewa, antara lain memperluas wilayah kekuasaan. Balaputradewa melebarkan pengaruh Sriwijaya ke berbagai penjuru, meliputi Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Ini tercatat dalam prasasti Talang Tuwo 982 Masehi, menjadi bukti otentik perluasan wilayah Sriwijaya di bawah Balaputradewa. Sriwijaya menjelma sebagai pusat perdagangan maritim utama di Asia Tenggara. Jalur perdagangan laut dikuasai, menghubungkan India, Tiongkok, Arab, dan Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi entry spot, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kejayaan maritim Sriwijaya menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang luar biasa melimpah. Perdagangan rempah-rempah, sutra, dan keramik menjadi komoditas utama di Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya mengeluarkan mata uangnya sendiri dari emas dan perak. Ini sangat mengagumkan. Pada waktu itu Sriwijaya sudah bisa mendominasi pasar dagang di Asia Tenggara. Balaputradewa juga mampu meneguhkan kekuatan politik. Ini ditandai dengan Balaputradewa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Kola di India dan Dharmasraya di Sumatera. Sriwijaya menjadi kekuatan politik yang disegani di kawasan Asia Tenggara dan bahkan pengaruhnya mencapai India dan Tiongkok. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa pada waktu itu. Tidak hanya di bidang politik dan perdagangan atau ekonomi, Balaputradewa juga memajukan budaya dan agama. Dan yang terakhir, generasi terkutuk rangkum, Balaputradewa meninggalkan warisan sejarah. Keberhasilan Balaputradewa mengantarkan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam bentuk budaya, bahasa, dan tradisi. Balaputradewa dikenang sebagai salah satu raja terhebat dalam sejarah Indonesia. Keberhasilan Raja Balaputradewa tidak hanya mewarnai kejayaan Sriwijaya, tetapi juga meninggalkan warisan sejarah yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Semoga pada konten kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia, dan semoga bisa menambah manfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian, agar teman kalian pun tahu apa yang kalian tahu.